Selamat hari Kamis teman-teman semua. Salam sehat. Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang happy-happy, yang sehat-sehat. Dan tentunya menu sore atau malam hari inilah tepatnya. Ini gue buat agak sedikit telat ya. Jadi ini adalah kompilasi atau round up dari hasil Liga Champions di matchday pertama. Ya tentunya gua nggak akan bahas semua, tapi gua akan bahas yang menarik aja ya. Jadi dari hari pertama itu ada 4 pertandingan, kemudian dari hari kedua itu ada 2 pertandingan. Apa aja? Pertandingan pertama itu matchday pertama itu Zagreb Chelsea, Salzburg Milan, Celtic Madrid, dan Sevilla Man City. Kemudian yang hari kedua yang gue bahas, yang gue angkat adalah PSG Juve, kemudian Inter dan Munchen ya. Jadi itu. Jadi kita akan mulai dari hasil Zagreb Chelsea 1-0. Kita semua udah tahu ini adalah puncak gunung es dari keretakan kabarnya ya antara manajemen Chelsea dengan Tuchel. Katanya udah lama, tapi kita nggak tahu ya. Gua rasa sih bener ya. Dan ini sebenarnya menarik ya kalau kita lihat pertandingan baru pertama di Liga Champions. Cuma kemudian kalau kita lihat di Liga juga mereka baru 6 pertandingan dan beda 5 poin dari pemuncak Arsenal. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin ada hal-hal yang kita nggak ketahui yang ada di dalam manajemen ya. Yang jelas memang di pertandingan ini Chelsea tampil apa ya kalau gue bilang sih, dibilang kalau dilihat dari penguasaan bola sih jauh, hampir 70% berbanding 30% ya. Tapi itu tadi, lu bermain menguasai bola, lu bermain cantik, oper-operan sampai lu gosong bolanya percuma kalau nggak ada gol. Kan ini terbukti akhirnya bisa berujung pada pemecatan gitu. Jadi kalau gue lihat memang clinical dan finishing Chelsea ini belum benar-benar tertanggulangi ya. Tahun lalu kita tahu mereka mendatangkan Lukaku, tapi ternyata solving problemnya nggak berhasil juga. Sekarang mendatangkan Sterling yang sebenarnya nggak beda jauh posisinya seperti kayak Havertz ya, atau Werner sebelum dilepas kembali ke klub lamanya. Akhirnya apa? Mereka menguasai bola tapi hanya menguasai pertandingan, mengontrol, tapi hanya 3 shot on goal. Itu pun boleh dikatakan 1 half chances ya. Ya kita akan tunggu siapa yang akan menggantikan Chelsea, kabarnya Graham Potter ya. Oke, kita ke laga berikutnya, laga Salzburg lawan Milan. Nah ini pertandingan yang menurut gue sih membuat kedua belah pihak puas ya. Bagaimanapun juga buat Salzburg, menahan Milan itu sebuah torehan yang tidak terlalu buruk ya. Milan sekarang ya semangatnya lagi on fire. Di sisi lain juga Milan yang memang sedang berjuang ya untuk menata kembali para pemain mereka, terutama menurut gua sepeninggalan Frank Kessie dan cedera sideline yang cukup lama dari Zlatan Ibrahimovic ini memang tidak mudah. Walaupun itu yang gue bilang, ketika sebuah tim, sebuah entitas punya mental juara, walaupun fisiknya rusak, kalaupun pemainnya ada yang tergantikan, ini bisa akan terus berlanjut ya. Jadi itu mengapa kalau kita lihat dalam 2 laga terakhir, terutama kalau kita lihat Milan ini, mereka kan habis menang di Derby della Madonnina ya. Ini luar biasa. Dan Leo pemain yang luar biasa, punya seperti punya 3 mata begitu ya. Terlibat dalam 4 gol terakhir yang diciptakan oleh AC Milan ya. Ketika menghadapi Internazionale, dia mencetak 2 gol dan juga satu assist. Dan di laga melawan Salzburg dia memberikan 1 assist buat Salamakers ya, meskipun hasilnya 1-1. Oke, yang berikutnya adalah Celtic dan Madrid. Ya ini seperti biasa, kalau kita bicara dengan prediksi komparasi kedua tim ya memang ini bumi dan langit ya. Cuman kita lihat bagaimana sebuah tim itu walaupun mereka punya kemungkinan menang lebih besar jauh dan membuktikan itu dengan hasil di lapangan, tapi mereka tidak jumawa ya. Ini menjadi alasan kenapa Madrid menjadi klub yang tersukses di Eropa, bahkan mungkin kalau mau dikatakan dunia dengan 14 gelar Liga Champions ya. Dan satu yang menarik dari pertandingan kemarin adalah, nah ini dia, orang lupa ya, jadi regenerasinya itu udah mulai jalan ya teman-teman ya. Beda dengan ini yang berkali-kali dikatakan bahwa dulu ketika 2006 kalau nggak salah ya, itu mereka itu bedol desa regenerasinya. Dia beli Higuain, dia beli Marcelo, dia beli Gago, kemudian ya ada beberapa pemain lagi gue lupa. Kemudian yang berhasil kan cuman mungkin 1,5 ya, Higuain setengah, Marcelo 1, Gago gagal. Tapi sekarang itu lebih beda, mereka gradasi.
Jadi beli Valverde dulu, Vinicius Junior dulu misalnya ya. Sorry kalau urutannya salah. Beli Valverde ke tahun kemudian misalnya, kemudian siapa lagi? Camavinga, kemudian terakhir dia beli Tchouaméni. Jadi pelan-pelan. Jadi ada adaptasi dari para pemain tersebut yang akhirnya mulai jadi seperti Vinicius. Kita lihat sudah menjelma menjadi pemain inti dari Milan ya, dengan musim lalu menjadi match winner di partai puncak. Kemudian di pertandingan ini, Tchouaméni mulai diberikan kepercayaan sebagai pemain starter ya, sepeninggal dari Casemiro. Jadi transfernya jalan, kemudian regenerasinya jalan. Jadi akhirnya kita lihat bagaimana Madrid sangat luar biasa ya. Itu sedikit aja ocehan gue soal Madrid ya. Jadi Tchouaméni ini menjadi trigger awal untuk kita lihat bagaimana regenerasi Madrid bisa berjalan pada pertandingan melawan Celtic ya. Dan dia cukup baik, tidak kebobolan gawangnya walaupun dia tidak main full. Oke, ini yang terakhir di hari pertama ya. City menghadapi Sevilla. Nah, jadi kalau ini boleh dikatakan Sevilla ini kan tim spesialis Europa League ya. Gua nggak tahu ya, mungkin udah takdirnya gitu. Jadi di Liga Champions ini mereka nggak pernah bisa terlalu berbuat banyak. Bahkan kalau nggak salah 2 musim lalu atau bahkan 3 musim lalu mereka masuk Liga Champions tapi kemudian turun kasta ke Europa League. Nah, itu dari Sevilla. Mereka benar-benar hancur lebur ya dari cara bermain. Dan gue masih ingat gue nonton pertandingan ini, tribun penonton itu terlihat banget fans sepertinya sudah pasrah ya, dan bukan kecewa, sedih. Kalau kecewa tuh ada unsur keselnya gitu, kecewa. Tapi kalau sedih ya pasrah gitu. Dan memang itu dibabat habis 4-0 dan kembali kita lihat. Makanya ya inilah mungkin yang berkali-kali gue katakan, apakah memang Haaland ini akan menjadi missing puzzle yang selama ini Sheikh Mansour atau Guardiola atau Pep inginkan. Kita ya bukan mendahului ya, tapi rasa-rasanya jawaban tersebut sudah ada on the track. Ya malah kalau lu mungkin penggemar City ya, sempat melihat sebuah klip ketika Haaland ditarik keluar, Pep itu seperti gesturnya itu senang lah gitu. Kalau orang Cina bilang itu hopeng ya. Jadi chemistry-nya tuh mereka bagus berdua. Kemudian ketika di presscon juga setelah Sevilla, dia juga ketika menjawab Haaland, ya apa yang mau Anda katakan, dia kira-kira mengatakan gini ya, kalau gua nggak salah arti ya. Ya apa yang mesti saya katakan? Ya dia terus mencetak gol dan mencetak gol gitu dengan wajah yang sumringah. Jadi pertandingan lawan Sevilla, I think it's all about Haaland ya. Jadi bagaimana Haaland itu, dan cara ngegolinnya juga gua ingat salah satu itu mirip ketika dia mencetak gol juga di laga sebelumnya, lawan apa ya di Liga Inggris, gue lupa, sorry, lawan Aston Villa ya kalau nggak salah, atau Nottingham Forest, gue lupa. Dicetak golnya tuh tapping jadi positioningnya orang ini bagus. Jadi bukan hanya tinggi besar larinya kenceng, enggak, tapi positioningnya juga bagus ya, luar biasa. Jadi kita akan lihat tapi sejauh mana bisa dia membantu menggendong timnya membongkar blokade mental City yang masih tentunya terus penasaran untuk bisa menjadi juara di Eropa. Oke, itu di hari pertama ya. Hari kedua gue bahas 2 tim, PSG dan Juve. Nah ini menarik nih. Jadi gini, pertama dari PSG-nya dulu gue bahas. Ya kalau PSG sebenarnya sih kembali lagi it's all about Mbappe ya. Jadi kalau kita lihat di pertandingan ini, orang mengatakan Mbappe terlalu mendapatkan tempat segala macam. Iya, memang betul, gue setuju ya. Cuman ya apa mau dikata ya, tetap dia yang memegang peranan, dia memberikan sumbangsi. Dan bagusnya menurut gue ketika Messi datang ke situ, dia tidak membuat bukan membuat masalah, tapi menurut gue dia membuat terang bintang yang ada di PSG. Kenapa? Karena dia mau berubah. Dengan gaya main dia yang dulu sebagai target man, yang dia tahu itu bukan posisi, tidak mumpuni lagi untuk melakukan itu. Kemudian di situ ada jagoan-jagoan lain seperti Neymar dan Mbappe. Akhirnya dalam tanda kutip Messi itu mengalah ya, sehingga dia bermain sekarang lebih ke belakang, lebih kepada mendeliver bola, dan hasilnya kan memang kita lihat statistik musim lalu dia menjadi top assist bagi bagi PSG lah gitu ya. Dan itu mengapa akhirnya harmonisasi itu terjalin dan PSG bisa menang 2-1 lawan Juve ya. Dan mereka di pertandingan ini Donnarumma tampil sebagai starter. Nah menariknya lawannya Juve ini kan lagi empot-empotan juga ya kan. Kalau kita lihat sebenarnya, nah ini gue mau bandingin sama Chelsea nih teman-teman. Juve itu kondisinya hampir sama persis dengan Chelsea. Oke, di Liga Champions pertama kalah. Kemudian di Liga pun saat ini Juve itu ada di peringkat ke-7
Jadi dari 5 pertandingan 9 poin, tapi nggak dipecat gitu ya. Aku tidak mau berdebat bahwa ini layak nggak, tapi itulah ya, dalam ukuran sepak bola itu ukurannya macam-macam. Nggak pasti kalau dia juara di sini nggak dipecat, kok di sini dipecat. Ah, itu beda-beda ya. Dulu malah gue ingat kalau nggak salah Vicente Del Bosque apa bawa timnya juara Liga Champions 9 berapa ya, 97 98 gitu ya, gue lupa. 98 kalau nggak salah ya. Tapi kemudian didepak karena apa, atau digantilah gitu ya, karena nggak juara La Liga. Jadi beda-beda standar dari tiap tim ya. Nah, terakhir Inter lawan Munchen. Nah ini, ada satu lagi nanti terakhir ya, Liverpool. Tenang aja, gue bahas Liverpool terakhir. Jadi Inter lawan Munchen ini ya menarik ya. Jadi di depan itu apa istilahnya, kalau nggak ada Mane ya Sané pun jadi. Jadi dalam pertandingan kemarin itu menunjukkan Munchen emang luar biasa raksasa. Ya tetap menjadi waspada, Munchen itu nggak pernah tiap tahun itu nggak diunggulkan ya, termasuk ketika dia sedang ada terbalance atau pergantian pelatih, tetap mereka selalu berbahaya. Kenapa? Karena struktur mereka sudah terbentuk, sehingga siapapun pelatihnya, siapapun pemain yang ganti itu pasti sudah dalam track yang memang digariskan oleh manajemen klub ya, nggak lari gitu ya. Nah jadi di pertandingan ini Sané yang jadi katalisator. 1 gol dia ciptakan, Leroy Sané mantan pemain City, dan satu lagi sebenarnya bukan gol dia, golnya bunuh diri ya, Ambrosio. Cuman hasil dari pressing dari seorang Leroy Sané ya. Dan menariknya di pertandingan ini, ketika Liverpool, nanti gua akan bahas setelah ini, kalah ya, justru Munchen malah menang 2-0, di mana Sadio Mane ada di sana tampil sebagai starter dan tidak digantikan sampai akhir gitu. Jadi ya itulah kontradiksi ya. Sementara nah ini kita bahas Napoli dan Liverpool. Ya itu di saat seperti ini akhirnya orang mengait-ngaitkan ya. Gue bilang sih bukan cocok logi, tapi itu hanya salah satu faktor bahwa kehilangan Sadio Mane ini memang berdampak besar bagi ketajaman Liverpool. Ini dari sisi penyerangan dulu ya, gue akan bahas nanti dari sisi bertahan. Jadi serangan Liverpool itu tumpul ya. Salah walaupun memang bagus, tapi dia tidak punya pengalih yang lain. Dulu ketika ada Salah, ada si kiri Sadio Mane, ada Firmino, itu benar-benar ketika mereka menyerang mengerikan, seperti air bah, seperti tsunami yang tidak tahu arahnya kemana, terus kemudian cara menghentikannya seperti apa. Tapi dengan cara seperti ini terlihat Luis Diaz belum siap menurut gua untuk menanggung beban sebagai pengganti seorang Sadio Mane ya. Itu mengapa di tengah pertandingan ya, nggak sampai 90 menit lah, kemudian Klopp menarik keluar Salah ya kan. Kemudian juga dia tarik Luis Diaz ya. Ini menitnya coba gue lebih precise supaya nggak salah. Bukan mengganti Luis Diaz, Firmino ya, dan digantikan dengan Darwin Núñez. Nah, tapi ternyata nggak jalan juga. Kenapa ya? Karena memang mental mereka udah drop ya setelah tertinggal 2-0, 3-0 ya, walaupun sempat diperkecil kedudukan ya, apalagi ketika 4-1 ya, udah selesai lah pertandingan sebenarnya ya. Cuman mereka sama sekali nggak bisa menembus, dan menariknya adalah pertahanan Liverpool ini bisa sehancur-hancurnya begitu ya. Kenapa? Gue lihat ada beberapa faktor ya. Pertama, kalau lihat dari segi individu dulu, TAA belum kembali seperti performa dia 2-3 tahun lalu. Sejak tahun lalu gue udah berkali-kali katakan ini pemain lagi turun performanya. Cuman nggak tahu kenapa tetap sampai musim ini pun nggak ada drilling yang dilakukan Klopp untuk membuat dia kembali. Kemudian Van Dijk agak sedikit turun tapi tetap oke sebenarnya. Nah, yang paling parah adalah partnernya Joe Gomez. Kemarin kalau lu lihat nonton pertandingan ini, itu memang benar-benar secara strategi itu diincar daerahnya Joe Gomez. Itu seperti kelimpungan, dihantam terus. Dan akhirnya seorang Van Dijk pun panik, dan kadang-kadang juga akhirnya ikut-ikutan melakukan kesalahan. Dan akhirnya apa? Ya susah untuk menghentikan tim yang tahu apa yang dilakukan. Sehingga apa? Lihat aja statistiknya, Napoli bisa melepaskan setengah lusin lebih tembakan ke arah Alisson Becker. Jadi kalau misalnya kiper ya dihajar mungkin 8-9 kali, ya kebobolan 3 atau 4 ya wajar gitu. Jadi bukan kesalahan kiper ya. Ini lebih kesalahan pada kesalahan individu pemain, dan juga koordinasi di lini belakang. Kenapa ya? Ini gue memberikan salah kepada Van Dijk yang biasanya walaupun partner jelek tapi dia masih bisa mengimbangi. Tapi kalau ini memang ya sedang apes lah, sedang runtutan lagi sial ya. Dan
gue agak merindukan dalam arti pengen melihat ya kehadiran Ibo Konate sebenarnya. Tahun lalu gue puji banget waktu dia main di Liga Champions, meskipun hanya ada satu blunder ya ke gawang Benfica, tapi di luar itu kelihatannya kok kekompakan dan kekompekan dengan Van Dijk itu luar biasa. Tapi masih cedera apa boleh buat. Pelapisnya juga tidak terlalu oke, dan Joel Matip juga kayaknya belum sembuh banget ya. Kemarin dimasukin ini babak kedua akhir itu juga jadi bek kanan juga udah lulu lantak lah, dan akhirnya kalah. Beruntungnya Klopp beda di klub seperti Tuchel sehingga Klopp tidak dipecat. Padahal kalau kita lihat di klasemen ya teman-teman ya, sebenarnya nggak beda jauh juga nih. Kalah di pertandingan pertama bahkan dengan skor yang lebih parah, dan posisinya lebih parah dari Chelsea teman-teman. Jadi dengan performa yang lebih buruk tapi nggak dipecat ya. Tapi gue tahu lah karena Klopp ini kan udah memberikan banyak gelar sebelumnya, dan ya tapi itu lagi balik ya soal apa namanya, ukuran dari setiap klub itu beda-beda, kita nggak bisa samakan ya. Ya inilah dalam sepak bola, seperti bola itu nggak ada ujungnya, nggak ada ukuran pasti. Ya kowe itu dulu round up dari gua untuk hasil Liga Champions. Mudah-mudahan bisa mewakili salah satu tim lu. Kalau nggak, gua mohon maaf. Terima kasih udah nonton. Salam sehat. Kita ketemu lagi di edisi yang lain. Ciao.